Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini rombongan Bib Rifki dan Habib eh, Ahmad Al-Habsyi juga Ali Ali sudah ada bersama-sama dengan kita di eh, Penin Bank di tempat kita live di pagi hari ini. Kegiatan kajian kita di pagi hari ini akan kita mulai eh, dengan kajian yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi bersama dengan eh, Habib Ali Zainal Ali, dan akan dipandu langsung oleh Habib Rifki sebagai moderator kita di pagi hari ini. Untuk itu, mempersingkat waktu, kita akan memberikan kesempatan kepada Habib Rifki untuk memulai kegiatan kajian kita di pagi hari ini, untuk memandu acara kajian di pagi hari ini. Kepada Habib Rifki, waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seluruh teman-teman BMPD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat media ya. Tapi alhamdulillah insyaallah ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memandang para ulama, kita memandang orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kesempatan yang luar biasa ini kita akan ambil hikmah besar, kita ambil ilmu-ilmu dan nasihat dari para ulama yang hadir. Di antaranya yang hadir senior saya yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dari Sulu ya, juga Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Sagaf As-Sagaf, beliau dari Pekalongan. Beliau adalah menantu daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Masya Allah. Alhamdulillah di kesempatan yang mubarakah ini, yang pertama-tama kami meminta maaf agak sedikit terlambat ya kepada seluruh peserta yang hadir, yang melihat, yang sedang bersama kita sekarang ini, sebab agenda semalam tadi malam kita ke negeri Kailolu dan kita baru sampai kembali itu sampai di kota Ambon, sampai di hotel ya itu sekitar jam 3 pagi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi insya Allah dan Habib Ahmad pun dalam keadaan yang tidak enak badan karena mungkin beliau mabuk laut atau dan sebagainya. Tapi kita doakan insya Allah beliau diberikan sehat wal afiyah, tamam al afiyah. Habib Ali Zainal Abidin juga diberikan kesehatan yang prima insya Allah, dan kita mengambil kesempatan yang luar biasa ini untuk paling tidak menjadi mengambil bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, daripada saling menasihati kepada hal-hal yang benar dan daripada nasihat untuk mengarahkan kita kepada kesabaran. Begitu. Alhamdulillah. Nah, pemateri kita di siang hari ini adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ya. Kita sudah lihat beliau, video beliau banyak di YouTube dan ada channelnya, nanti bisa diikuti. Kami juga sudah sertakan Instagramnya beliau ya. Jadi bagi teman-teman yang mau follow silahkan ya, tinggal ikut. Begitu juga Habib Ali Zainal Abidin dengan majelisnya ya, Zahir, bisa di follow dan bisa diikuti, dan sudah juga kami sertakan akun Instagramnya yaitu bidin_sagaf_as-sagaf. Jadi alhamdulillah, mari sama-sama kita dengarkan daripada nasihat-nasihat ilmiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita di siang hari yang mubarakah ini. Tema kita yang akan kita bicarakan adalah etika kepada Allah, etika yaitu adab ya. Itu kita sudah tahu ya, bahkan dikatakan man aradta salama falyata'addab. Siapa yang mau selamat, siapa yang mau hidupnya benar, indah, enak, maka di kehidupannya hendaknya dia memiliki adab atau dia memiliki etika.
Maka oleh karena itu yang kita akan bahas adalah etika kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Habib Ahmad bisa di-on-kan langsung jadi biar bisa kita saling. Habib Ali juga mungkin biar nanti kita bertiga yang untuk menyampaikan. Habib Ahmad soal. Habib Ali sudah mendengar, sudah bisa berbicara. Marhaba, ahlan wa sahlan. Gimana kesehatannya Habib Ali? Bekhair, sehat? Sehat, alhamdulillah wal afiyah. Alhamdulillah. Habib Ahmad, gimana Habib Ahmad? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah semua diberikan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Habib Ahmad, ini teman-teman BMPD, ini majelis perbankan. Mungkin perkenalan dulu untuk antum tahu bahwa seluruh pekerja yang ada di bank di Maluku, di kota Ambon khususnya, mereka terhimpun di dalam satu kelompok, satu pengajian yang namanya Majelis Ta'lim Al-Mulk. Dan kami, para ustadz yang ada di kota Ambon, itu begitu intens dengan mereka untuk mengisi majelis-majelis mereka. Dan alhamdulillah karena memang efek corona ini yang memang awalnya tatap muka, akhirnya dibuat via Zoom semacam ini. Nah, alhamdulillah seminggu, 1 bulan 2 kali, dan kalau ada event-event besar juga kami tetap laksanakan bekerja sama dengan mereka insya Allah. Nah Habib Ahmad, kira-kira bicara etika ini Habib Ahmad, etika atau adab begitu. Mungkin mugaddimah dari antum sebagai pendahuluan begitu Habib, secara umum etika itu apa begitu dan seharusnya bagaimana begitu Habib, kira-kira menurut antum Habib. Boleh tafadhal mashkurah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita walaupun via virtual. Semoga perjumpaan ini tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan majelis virtual ini semoga juga tetap mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Lalu kita bicara masalah etika kepada Allah Subhanahu wa taala, memang itu sudah selayaknya sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita harus memiliki etika kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak lain itu semua diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pastinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah Allah sendiri jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu bagi siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi seseorang itu bisa dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktiannya dengan apa? Mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang tak lain jalan Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau seseorang sudah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia mendapatkan imbalan apa? Yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali para ulama menjelaskan kepada kita tentang hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk di situnya etika, adab, akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mungkin sering kita dengar ucapan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam untaian nasihatnya,
Man kana yadda'i hubbullah, man yadda'i hubbullah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa yashku minal balwa, tapi dia mengeluh atas ujian yang Allah berikan kepada dirinya, fahuwa kadzdzab, maka dikatakan oleh beliau berarti cintanya dusta. Karena seseorang yang jatuh cinta itu sudah seharusnya dia tidak mengeluh dengan ujian yang diberikan oleh kekasihnya. Sebagaimana kita kalau mencintai seseorang, maka terkadang orang yang kita cintai itu memberikan ujian kepada kita. Namun ujian-ujian itu walaupun berat, tak menjadikan kita terus kemudian kehilangan cinta tersebut. Bahkan terkadang orang yang sangat mencintai itu sebesar apapun ujian dari kekasihnya kepada dirinya akan dihadapi. Dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan menjadikan ujian-ujian itu memutus hubungan dengan kekasihnya atau luntur atau hilang cintanya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu etika sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengeluh dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, khususnya saat ini ya. Saat ini kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu virus yang sedang melanda negeri kita dan negara-negara lainnya, dan baru-baru ini juga kita doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian saat ini, adanya kebanjiran di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesabaran, dan semoga musibah atau ujian yang sedang menimpa mereka ini menjadikan mereka mendapatkan gantinya yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman ini. Kenapa menakjubkan? Karena manusia itu hanya ada dalam keadaan dua keadaan. Keadaan bahagia atau keadaan sedih. Keadaan dalam keadaan dia lapang atau dalam keadaan sempit. Kata Nabi Muhammad, perkaranya orang mukmin itu semuanya menakjubkan. Kenapa? Di saat dia sempit, di saat dia sedih, kalau dia bersabar, fahuwa khairul lahu, maka itu baik bagi dirinya. Dan di saat dia gembira, di saat dia dalam keadaan lapang, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun baik bagi pada dirinya. Jadi dalam keadaan apapun kita masih bisa mendapatkan kebaikan, asalkan kita mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya bahkan terkadang yang menurut kasat mata manusia itu tidak enak, ternyata di baliknya adalah suatu kenikmatan. Seperti apa? Ujian. Karena Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia diuji. Diuji dengan apa? Para ulama menjelaskan kepada kita, bisa diuji dalam hartanya, bisa diuji dalam kesehatannya, bisa diuji dalam keluarganya, atau apapun yang dia miliki. Ketika ujian itu datang, bukan berarti itu sebuah siksa atau azab. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang tersebut, maka dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tujuan daripada ujian tersebut menggugurkan dosa-dosanya dan juga mengangkat derajatnya, menjadikan dirinya menjadi hamba yang lebih berkualitas, hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kita seorang hamba hendaknya tidak mengeluh, tapi kita belajar. Tentunya untuk pertama-pertama ya tidak bisa kita seperti orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia. Jadi para wali-wali Allah, para kekasih Allah itu tidak lagi memandang bentuk yang turun bagi dirinya. Jadi tidak lagi melihat bentuk pemberiannya, tapi yang dilihat sang pemberi. Kalau yang memberi Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemberiannya sebuah kenikmatan, mereka bersyukur. Bentuk pemberiannya sebuah ujian, mereka tetap bersyukur. Karena yang datang dari sang pemberi Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang paling istimewa. Cara pandang mereka sudah berbeda. Walaupun mereka diberikan ujian, misalnya diberi sakit. Ketika mereka diberi sakit, mereka bersyukur. Karena apa? Buat mereka sakit ini datang untuk mengingatkan saya bahwasanya kesehatan itu sebuah kenikmatan. Saya sedang diingatkan oleh Allah, alhamdulillah. Supaya saya tidak menjadi orang-orang yang kufur atas kenikmatan sehat. Ketika dia diberikan sakit oleh Allah, sebuah ujian sakit atau harta yang hilang, maka mereka bersyukur. Kenapa? Di balik sebuah ujian ada pelebur dosa. Maka Allah sedang mau meleburkan dosa saya. Mungkin dengan amal ibadah saya tidak bisa, mungkin dengan taubat pun saya tidak benar-benar, maka saya diberi ujian oleh Allah Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Nah, itu cara pandangnya orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Mereka tidak lagi memandang bentuk pemberiannya, tapi yang mereka pandang adalah sang pemberi. Namun kita masih pada tahap belajar. Paling tidak kita bisa belajar tidak mengeluh, tidak berontak ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apalagi kita bisa lapang dada atau ridho dengan pemberian atau apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita sudah masuk ke dalam etika yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Allahu a'lam. Nah, jadi alhamdulillah kita mendengar Habib Ahmad menggambarkan kepada kita salah satu gambaran daripada etika atau adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima dengan lapang dada apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan berusaha untuk tidak mengeluh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah atau apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu musibah bungkusnya saja itu musibah, tetapi di dalamnya setelah kita bersabar ada nikmat yang Allah sembunyikan di dalam musibah tersebut. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya menerima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun baik keburukan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ya berbicara etika ini memang ya kadar etika ini begitu luar biasa ya Habib Ahmad ya, etika ya, bahkan itu para ulama salafus saleh orang-orang dulu mereka sebelum belajar ilmu ya mereka lebih lama untuk belajar daripada adab dan etika, karena adab etika adalah wadah daripada ilmu tersebut. Ketika dia etika tidak ada meskipun dia berilmu, maka sungguh bisa dikatakan bocor itu keilmuan dia, dan sedikit daripada ilmu dia akan habis. Itu Habib Ahmad kalau nggak salah pernah ya kalamnya Habib Alwi atau yang mengatakan bahwa manusia paling tidak dia memiliki daripada beberapa yang katakan itu kitab wal mihrab wal adab. Habib mungkin Habib juga bisa jelaskan itu Habib sedikit. Habib Ahmad. Ya, tentunya kita sebagai seorang hamba butuh sama yang namanya ilmu. Karena ilmu tadi yang akan mengajarkan kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang memiliki ilmu, maka dia membutuhkan juga untuk mengamalkan. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kemudian ketika mengamalkannya tentu penuh dengan adab, penuh dengan etika ketika mengamalkan ilmunya agar apa yang dia amalkan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada seseorang yang mengamalkan ilmunya dengan adab seperti kalau kita bicara kita melaksanakan sholat, maka bagi laki-laki sholat itu diwajibkan menutup aurat dan auratnya laki-laki mabaina surrah wa rubbah. Andai kata kita menutup yang wajib saja, maka itu sudah sah sholatnya. Namun ketika seseorang di dalam hatinya memiliki rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa penghormatan yang luar biasa, maka dia tidak hanya sekedar menutup kewajibannya. Bahkan kita lihat bagaimana para ulama, orang-orang saleh zaman terdahulu yang mereka ketika mereka mau bersolat mereka yalbas ahsanu thiyab, memakai pakaian yang paling indah. Kemudian memakai wangian. Jadi mempersiapkan dirinya untuk berjumpa, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada perjumpaannya dengan pejabat siapapun di muka bumi ini. Sebagaimana kita dengar bagaimana Imam Malik Ibnu Anas kalau sudah mau mengajarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memakai pakaian yang paling bagus yang beliau miliki. Kemudian beliau memakai wewangian yang indah, yatabakhkhar. Kemudian baru setelah itu menyampaikan dan mengajarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau betul-betul mengagungkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan beliau pernah mengajar hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saat itu di musim dingin namun beliau berkeringat yang luar biasa. Maka setelah beliau mengajarkan ilmu hadis, beliau minta ke salah satu daripada murid untuk melihat apa yang ada di belakang punggungnya. Maka ternyata dilihat di situ ada kalajengking yang rupanya masuk ke dalam pakaiannya, tubuhnya dan menyengat beliau beberapa sengatan. Jadi beliau menahan sakit sampai itu keringat keluar dahsyat.
Sehingga muridnya berkata, kenapa? Dari tadi kau diam, kau bersabar atas sengatan kalajengking ini. Dari pertama kau disengat, kau bisa katakan kepada kami bisa keluarkan kalajengking itu. Tapi karena ta'zim, beliau tidak mau memutus haditsnya Nabi besar Muhammad SAW. Beliau nggak rela memutus haditsnya Nabi SAW hanya karena sengatan kalajengking yang menurut beliau itu sesuatu yang ringan. Tapi kita bisa lihat bagaimana adab beliau kepada hadisnya Rasulullah SAW, bagaimana etika beliau kepada ilmu ya, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Masya Allah. Jadi ini lagi yang kita dapat poin ya. Kita dapat lagi teman-teman, ini boleh dicatat juga bahwa etika ini berbanding lurus dengan ta'zim. Semakin kita mengagungkan sesuatu, kita akan beretika, beradab untuk melakukan yang terbaik kepada sesiapa yang kita agungkan. Nah, gambaran kalau kita punya bos, bagaimana? Ya di depan bos kita, berjalan senyum sama dia sambil menunduk sedikit, ya. Itu kalau kita dengan bos kita. Nah, kalau kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kata Habib Ahmad dengan kalimat ta'zim, meninggikan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat kita lebih memakai etika kita di dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kedudukan Allah, Allahu Rabb, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah pemberi nikmat kepada kita, dan kita adalah hamba. Maka pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seraya bahwa etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan tadi, dicontohkan hal-hal kecil tadi dalam sholat. Dia berusaha dengan sempurna menutup aurat, bahkan menambah daripada hal-hal sunnah, bukan hanya yang wajib, begitu. Karena dia tahu siapa yang dia hadapi. Tadi juga dikisahkan Imam Malik bin Anas ketika disengat kalajengking, tahu dia menyebutkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ingin diputus. Itu bagian adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bagaimana? Maka coba mungkin kita ingin mendengar dari Habib Ali Zainal Abidin. Mungkin Habib Ali bisa menambahkan sedikit tentang adab dan akhlak. Gambaran beliau juga banyak mendapatkan ilmu daripada guru beliau dan sekaligus mertua beliau, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Ya, mungkin bisa berbagi resep-resepnya Habib Ali kepada kita yang ada di teman-teman yang ada di Ambon ini, BMPD Maluku, Majelis Ta'lim Al-Mulk, dan sahabat Ar-Rahmah Ambon, seluruh teman-teman yang menyaksikan. Mungkin Habib Ali bisa menambahkan sedikit, begitu Habib, tafadhal masykurah Habib. Alhamdulillah, pada pagi atau siang hari ini kita awal tadi sudah mendengar bagaimana dari guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi tentang pentingnya adab atau sopan santun, tata krama kita dalam baik dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal tentang bagaimana pentingnya adab, akhlak yang baik bagi kita, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang kita mendengar cerita dari guru-guru kita, dari beliau Maulana Habib Muhammad bin Ali bin Hashim bin Yahya, tentang pentingnya di antaranya hormat kita kepada guru-guru kita, hormat kita kepada majelis kita, hormat kita kepada cara kita mencari ilmu yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya satu hal yang kita dapat cerita dari beliau Habib Lutfi, bagaimana beliau hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW, cinta beliau kepada Rasulullah SAW, bahkan ketika dalam perayaan atau peringatan pembacaan Maulid Nabi Muhammad, beliau selalu menginginkan kepada kita, murid-muridnya, kepada seluruh anak-anak didik beliau, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau mengatakan, dengan kita memuliakan Rasulullah, memuliakan Nabi Muhammad, itu sama halnya semakin kita membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, membuka keridhaan Allah
Subhanahu wa taala. Jadi begitu Habib Rifki. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi adab juga di dalam majelis ilmu, di dalam di dalam pembacaan maulid, di dalam salawat, bahkan itu dan pasti ketika seseorang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau bisa lihat para sahabat bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu luar biasa. Dan mungkin nanti bisa dikisahkan lagi oleh Habib Ahmad tentang bagaimana pengaguan dan semua berkaitan ya. Kita tidak bisa ketika melepas etika hanya kepada Allah, kepada Nabi tidak, enggak ya. Itu satu bagian yang sama. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melewati jalannya sebagaimana yang telah disabdakan, disampaikan kepada kita lewat risalah daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tidak ya, namanya kita manusia biasa yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki sesuatu. Ya kalau bisa kita memiliki ilmu dianjurkan. Paling tidak kalau sudah nggak dapat ilmu, nggak memiliki ilmu yang banyak, yang nggak bisa menjadi ulama, paling tidak jaga ibadah kita, mihrab kita jaga. Kalau memang ibadah kita belum masih pas-pasan, nggak bisa lebih lagi, paling tidak adab kita yang kita jaga. Baik itu adab kepada Allah, adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adab kepada sesama. Nah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Ahmad, mungkin Habib bisa berikan lagi sedikit tentang penerapan implementasi ya ketika seseorang berakhlak atau beradab atau beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi dicontohkan salat, tetapi ada hal-hal yang lain yang mungkin Habib Ahmad bisa sedikit meluaskan daripada etika ya. Yang tadi sudah disampaikan secara gambaran umum, tidak mengeluh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya rendah, dan termasuk etika juga mungkin seseorang yang dia merendah, dia tawadhu, dia tidak meninggikan dirinya, dia tidak merasa dirinya hebat, sombong ya. Dan bisa juga seperti itu. Boleh ditambahkan Habib? Ini termasuk salah satu daripada adab adalah memiliki rasa syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat tawadhu juga sifat yang sangat mulia, karena orang yang tawadhu atau rendah hati itu justru orang yang akan derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat mulia tawadhu, jadi memandang dirinya tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada pada dirinya adalah sebuah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sedang menunjukkan adab yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itu juga bagian daripada adab. Tentunya semua sifat baik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan kita bagaimana beretika kepada Allah taala. Itu bersumber daripada akhlak yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bicara masalah rendah hati, Nabi Muhammad ini manusia yang derajatnya paling mulia. Tapi kita lihat bagaimana sifat rendah hati beliau. Bahkan kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan kepada siapapun yang ada di hadapannya. Kita mau bicara tentang sabar, rasa sabar, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Kita mau bicara masalah syukur, bagaimana syukurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika berdakwah dan dia diusir oleh orang-orang Taif, bukan hanya diusir, disakiti. Dan Nabi Muhammad sudah berjuang luar biasa. Namun ketika beliau disakiti, beliau terusir, beliau ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah mengucap apa, Allahumma ashku. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Jadi beliau sudah maksimal, tapi justru ditolak oleh orang-orang Taif. Tapi beliau lihat bagaimana menunjukkan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya kemauan, beliau pasti bisa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah taala. Beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan yang luar biasa yang dibarengi dengan kesabaran dan akhlak beliau yang luar biasa sampai akhirnya menjadikan yang tadinya dakwah beliau tertolak akhirnya tersebar luas. Di Mekah beliau selama diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebagian besar penduduk Mekah itu memusuhi Nabi Muhammad dan hanya ada sedikit orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah bukakan jalan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi berhijrah, beliau pindah ke satu kota yang mayoritas mencintai beliau, mayoritas menerima beliau, beriman kepada beliau, dan hanya sedikit yang tidak beriman. Berpindah dari Mekah yang tadinya mayoritas membenci beliau ke Madinah yang mayoritas mencintai beliau. Dan akhirnya Allah berikan lagi bonus Fathul Mekah. Beliau kembali ke Mekah. Mekah dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya menjadi mayoritas penduduknya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain itu semua. Dan luar biasa dalam sejarah disebutkan bagaimana etika Nabi Muhammad kalau kita baca dalam sejarah ketika beliau masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah Allah berikan Mekah untuk Nabi Muhammad dibukakan. Kalau bahasanya yang sering dipakai dalam sejarah namanya Fathul Mekah itu penaklukan kota Mekah. Tapi itu lebih pas kalau diartikan dengan dibukanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kota Mekah atas perjuangan Nabi Muhammad. Beliau tadinya tinggal di Mekah, diusir oleh penduduk Mekah, disakiti, dizalimi, dan tidak jarang beliau juga mengalami gangguan fisik, dilempari kotoran, dilempari bebatuan, bukan hanya laknatan dan cacian yang bersumber dari lisan, tapi juga dengan gangguan fisik. Tapi ketika beliau diberikan oleh Allah Fathul Mekah, beliau kembali ke Mekah, Mekah di bawah kekuasaan beliau, maka diriwayatkan beliau itu di atas tunggangannya menunduk sampai jenggotnya itu mau nempel di tunggangannya. Jadi beliau menunjukkan bagaimana rendah hatinya. Padahal di saat itu biasanya seseorang justru akan menegakkan badannya, menunjukkan kalau dirinya penguasa. Apalagi kota itu dulu pernah penduduknya mengusir beliau. Tapi Nabi Muhammad baliknya. Justru beliau menunduk, merendahkan hatinya di saat mungkin kebanyakan orang kalau sudah mendapatkan kekuasaan seperti itu justru malah menyungkurkan badannya. Tapi Nabi Muhammad menundukkan badannya, menunjukkan rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau sadar betul apa yang dicapai oleh beliau itu semua karena rahmatnya Allah Taala. Semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau sangat-sangat rendah hati, menundukkan badannya, menundukkan kepalanya, menunjukkan sifat tawadhu'nya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia sudah seharusnya menyadari apapun yang ada pada dirinya milik Allah. Kalau Allah mau ambil dalam sekejap akan hilang. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang ada orang yang sombong dengan hartanya, dalam sekejap Allah berikan musibah, hilang semua hartanya. Terkadang ada orang yang sombong dengan apapun yang dia miliki. Dan terkadang Allah berikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kita ketika ada orang-orang yang seperti itu, kemudian dicabut itu semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya itu semua pembelajaran bagi kita agar kita menyadari manusia tak memiliki apapun. Apa yang ada pada manusia pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah seharusnya kita rawat. Mau itu ilmu, mau itu harta, mau itu apapun, semua adalah pemberian daripada Allah, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah seharusnya kita jaga, bukan kita sombongkan. Dan jangan pernah bersandar dengan amal kita, karena manusia yang amalnya paling baik pun tidak demikian. Nabi Muhammad amalnya paling baik. Jadi beliau tidak pernah menyombongkan amalnya. Tapi hendaknya kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunjukkan kalau diri kita ini serba kurang. Kalau diri kita ini serba kurang, banyak ibadah kita yang masih belum sempurna, yang tak lain itu terus memberikan motivasi kepada kita agar berupaya untuk menyempurnakan ibadah kita. Yang tentunya adab, etika, dan lain sebagainya itu bersumber dari cinta. Kalau seseorang itu sudah memiliki cinta yang luar biasa, sebagai contoh saja, seseorang itu kalau mencintai orang tuanya, semakin dia mencintai orang tuanya, semakin bertambah etikanya kepada orang tuanya. Dia tidak akan membentak orang tuanya, dia tidak akan bicara kasar kepada orang tuanya, karena ada mahabbah, ada cinta. Tapi kalau nggak ada cinta, maka dia akan semena-mena dengan orang tuanya, akan bicara semena-mena, bicara kasar, akan mahabbah sudah tidak ada. Tapi kalau sudah ada cinta, maka etika itu akan bertambah. Begitu juga kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasa pengagungan kita, ta'zim kita kepada Allah akan semakin bertambah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya, bisa menjadikan kita orang-orang yang menjaga etika kita, adab kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah.
Itu gambaran yang kita dapatkan daripada etika kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi digambarkan pertama oleh Al-Habib Ahmad dan juga sudah beliau tadi menjelaskan juga tentang mahabbah, cinta. Semakin tinggi ta'zim seseorang kepada Allah, dia semakin beretika kepada Allah. Lalu ketika dia tambah lagi semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta, maka dia lebih etikanya dia itu dan kedekatan tagarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil tentang etika kepada Allah Subhanahu wa taala ini buat kita semua nih, buat yang mendengarkan teman-teman semua, BMPD, teman-teman yang di Majelis Ta'lim Al-Mulk, Sahabat Ar-Rahmah Ambon, dan semua yang mendengarkan, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan meletakkan etika di dalam dasar ibadah kita, hubungan kita di dalam hablum minallah ya, di dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita berhadapan dengan Allah ya, mungkin gambaran umum yang kita bisa tangkap daripada kalimat daripada Al-Habib Ahmad tadi menjelaskan, ketika kita cinta meninggikan Allah Subhanahu wa taala, bos memanggil kita, kita langsung datang. Tanpa A, tanpa B, tanpa C, ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, datang nih. Bahkan kita datang dengan yang sempurna, dengan memakai pakaian yang agung. Yang tadi dikatakan Habib Ahmad, pakaian yang indah, pakaian bahkan memakai wewangian. Datang menggunakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara siwak dan yang lain sebagainya. Agar apa? Agar hubungan kita ya, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih senang untuk berjumpa kepada dia. Maka gambaran-gambaran yang kita dapatkan semacam itu tadi, dan selain tadi etika yang dengan ta'zim, juga etika kita kepada Allah secara batin adalah apa? Adalah menundukkan diri kita, adalah diisi dengan syukur ya. Kita hamba Allah, la in syakartum la azidannakum. Kita dapat nikmat daripada Allah, yang nikmat itu yang nggak bisa kita hitung. Kalkulator berapa digit pun, ini teman-teman di bank sudah bisa menghitung berapa bermiliar-miliar segala macam. Tapi apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman di bank ini bisa menghitung dengan kalkulator atau berapa digit pun? Sungguh nggak bisa. Kita dengan nikmat hanya disuruh satu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana nikmat itu tidak terhingga, syukur pun tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diisi dengan ilmu batin tadi, dengan apa? Tawadhu, merendahkan diri sebagaimana kata Habib Ahmad. Bagaimana Sayyidina Muhammad, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menunjukkan, kata Habib Ahmad tadi, jalan kita untuk beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau mengenal etika ya, kepada Allah, kepada hamba Allah ya, kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah ya yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memiliki akhlak budi pekerti yang agung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim ya, wa innaka la'ala, bahwa Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, yang luar biasa, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang mungkin kita mengambil pelajaran di siang hari yang mubarakah ini, di hari Sabtu ini ya. Alhamdulillah, paling tidak ketika tidak dikatakan satu ilmu ketika kita dapatkan kecuali kita mengamalkannya. Jadi teman-teman jangan lupa mengamalkan ya. Datang kepada Allah, ibadah dengan sikap yang sempurna, dengan menggunakan hal-hal yang luar biasa. Itu bagian daripada etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala kita memakai etika, pasti kepada yang lain pasti. Sebab Allah adalah Rabb yang paling tinggi, itu artinya yang paling tinggi dan yang paling akhir daripada tujuan kita. Kalau kita sudah beradab kepada Allah, ya jangan tanya yang lain lagi. Begitu. Jadi insya Allah ini kita buka, ada mungkin 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Kalau memang ada yang mau bertanya, dibolehkan, silahkan. Oh dari Banda, ada yang dari Banda Neira, Masya Allah. Boleh untuk menyampaikan kalimatnya agar didengarkan ya. Bagaimana pertanyaannya?
Assalamualaikum Pak Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya cuma ingin bertanya nih, Bib. Ini kan kalau berbicara masalah etika, etika itu kan kalau hubungan manusia dengan manusia itu pasti kan ada dia punya semacam punishment-nya, semacam peringatan ya. Kalau saya ambil contoh aja, kalau kita tidak beretika dengan mungkin seorang pimpinan atau yang lain, itu pasti kan kita akan dikasih peringatan atau semacam punishment begitu, Pak Bib. Ya, untuk kita apabila kita tidak beretika dengan Allah itu, apakah ada tanda-tanda punishment itu terhadap kita sebagai manusia? Karena kadang-kadang kalau kita kita manusia ini kan ketika kita tidak beretika kepada Allah, kita anggap biasa begitu, anggap Allah tidak memberikan suatu semacam punishment atau peringatan, sehingga kita sebagai manusia kadang-kadang meremehkan itu. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin ada tanda-tanda apakah yang Allah berikan kepada kita apabila ketika kita tidak beretika kepada Allah. Mungkin ya, kami tangkap sudah itu maknanya ya. Jadi Habib Ahmad ini beliau dari Bank Rakyat Indonesia yang kerja di Banda Neira, Maluku Tengah, itu masih menyeberang laut juga ya, lumayan juga jauhnya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini mungkin teman-teman di 11 kabupaten kota bisa melihat juga Ahmad yang ditanya sama beliau, ketika seseorang ini kan semacam beliau kalau tidak beretika atau tidak beradab kepada bos, itu ada punishment, ada hukum ya, diberikan peringatan. Sekali, 2 kali, 3 kali melanggar mungkin dipecat. Seperti di kepolisian atau bahkan ada pemecatan secara tidak hormat begitu. Nah, kira-kira ketika seseorang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak beretika, adakah Allah menghukum seorang hamba yang tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira bagaimana, Rahmat? Beliau mungkin Anda bisa jelaskan sedikit, Habib? Ya, sebetulnya risalah atau peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita lebih jeli, kita akan dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang Allah kirimkan sesuatu di sekeliling kita ataupun dalam diri kita sendiri yang itu merupakan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja paling sederhana. Contoh paling sederhana ketika kita terkadang lupa kalau kesehatan itu merupakan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang sakit, entah itu sahabat kita, kawan kita, terkadang kita dapatin ada saudara kita yang mungkin masuk rumah sakit, tiba-tiba sakit keras dan lain sebagainya. Sebetulnya itu semua juga merupakan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditunjukkan oleh Allah. Jadi ada orang di sekeliling kita yang kemudian mendapatkan mungkin ujian. Kemudian kita ngelihat atau kita datang menjenguk orang tersebut, itu kan semua yang terjadi itu sebetulnya tak lain juga pembelajaran dari Allah. Ada risalah yang Allah titipkan supaya kita menyadari kalau kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lebih jeli lagi, banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita, atau nasihat-nasihat yang merupakan sebuah kejadian-kejadian yang datang di sekeliling kita, yang tak lain itu merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang harus kita lakukan ya, supaya kita bisa lebih peka. Kalau itu merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara membersihkan hati, kemudian belajar lebih banyak agar kita mengetahui, bisa membaca peringatan-peringatan Allah yang Allah kirimkan kepada diri kita. Tentunya kalau manusia dia tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak keberkahan-keberkahan yang hilang pada dirinya.
Namun terkadang manusia memang tidak sadar. Nah, itu tadi kita dibutuhkan untuk pemekaan hati lebih dalam. Nah, tentunya dengan mempelajari ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau ilmu tazkiyah, mensucikan jiwa daripada penyakit-penyakit hati itu tadi. Nah, itu bisa menjadikan manusia lebih peka dan bisa membaca risalah-risalah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah tadi kita udah dapat jawabannya yang dari Banda, bahwa memang mungkin ya kalau kita menilai Allah Subhanahu wa taala secara menghukum seorang hamba karena begitu, itu mungkin tidak semacam itu, tapi paling tidak Allah berikan gambaran, Allah berikan risalah yang tadi disampaikan oleh Habib Ahmad, bahwa kita ditegur tapi dengan cara yang luar biasa agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Maha rahmatnya lebih luas daripada daripada semua daripada yang ada, begitu ya. Allah rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang kemarin yang beberapa ceramah Habib Ahmad, kami mengutip beliau mengatakan kalau di khutbah Jumat kemarin ya di Masjid Raya Al-Fatah, beliau katakan itu ketika hamba-hamba saja yang berlumur dosa, Allah masih memanggil dengan qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Ada kepada orang-orang yang berdosa. Nah, ketika seseorang yang tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia mendapatkan isyarat tetapi dia tidak mengenal, maka ini kembali dengan ada majelis semacam ini, dengan mengingatkan atau dengan kejadian di sekeliling. Makanya Habib Ahmad tadi mengatakan paling tidak dibutuhkan kepekaan ya, karena tadi etika ini bersambung dengan hati. Etika tempat adab ini di hati, bukan secara zahir. Ketika kita tampakkan secara zahir, itu mungkin bisa palsu, itu mungkin hanya bisa di mulut saja. Tetapi ketika kita tampakkan, kita sambungkan etika kita dengan hati, maka semua anggota badan kita akan menampilkan hati, menampilkan sifat daripada hati tersebut yang memiliki etika dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih jeli lihat di sekeliling tanda-tanda dan cross check ke diri kita. Ya Allah, mungkin saya kurang begini. Ya Allah, ada kejadian saudara saya semacam ini, ada begini. Lalu kita mengambil hikmah-hikmah tersebut, lalu kita cocokkan atau kita kembalikan ke diri kita untuk menatap diri kita, untuk menghitung diri kita. Apakah kita seperti itu atau tidak, atau kurang, atau bagaimana, semacam itu. InsyaAllah ya. Itu mungkin pertanyaan pertama yang bisa kita jawab, yang harus menjawab. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Iya, ini dari OJK, Ibu Nuzla. Silahkan Bu Nuzla. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, ini tentang kejadian, tentang Kalau beberapa bisa hal lebih yang jelas lagi kelihatan suaranya. Iya, ini tentang lagi tren terbaru yang kurang bagus tentang istilah pelakor ini, Ustaz. Yang kita tahu untuk perceraian kan sebenarnya diperbolehkan, tapi sesuatu hal yang dibenci sama Allah. Nah, istilah pelakor kan melekatnya kan pada perempuan. Tapi kita kan nggak bisa menutup kemungkinan nih Pak, Ustaz. Ternyata sikap kecil-kecil dari laki-laki itu sebenarnya yang membuat perempuan itu menjadi baper. Nah, bagaimana sih sikapnya perempuan untuk menghadapi perhatian-perhatian kecil dari lelaki? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sih kalau mau dibilang, kan laki-laki itu kan diperbolehkan untuk berpoligami. Itu bagaimana sikap perempuan juga untuk menghadapi permintaan untuk poligami terhadap laki-laki. Karena setahu kita itu kan perceraian itu sangat dibenci sama Allah, tapi diperbolehkan. Terima kasih, Ustaz. Nah, ini kayaknya di luar daripada pembahasan kita ini, terlalu jauh. Tapi ya bolehlah kita jawab begitu. Jadi beliau ini dari OJK Habib ya, Habib Ahmad dari OJK, apa namanya? Otorisasi jasa keuangan ya, yang memeriksa bagian pemeriksa keuangan di suatu daerah begitu. Jadi beliau di OJK Maluku ya. Nah, jadi Habib Ahmad yang tadi beliau tanyakan bagaimana tentang perceraian abghadul halal ilallah al-talaq. Jadi yang perkara dibenci oleh Allah tetapi halal, dan ada sematan yang disemat kepada perempuan dengan kalimat pelakor mungkin ya, sedangkan juga ada poligami, bahwa seorang laki-laki bisa
memiliki istri lebih daripada satu sampai kepada 4 ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Habib yang mungkin itu perempuan sampai bisa semacam itu ya, mungkin karena istilahnya ada istilah kata sekarang tanda kutip apa namanya, baper ya, apa bawa perasaan gitu ya, mungkin ada perhatian, ada sedikit. Lalu di mana letak kesalahannya begitu Habib? Ini kan ada masalah-masalah yang kita kalau lihat di Facebook yang lagi dibahas sekarang ini tentang begitulah, tapi kita tidak mau mengurus, kembalikan ke diri kita sendiri ya. Jangan sibuk dengan urusan orang dan heboh dengan berita-berita tentang hubungan rumah tangga seseorang ya. Mending kita menatap, kita lihat hubungan rumah tangga kita sendiri, kalau kurang perbaiki. Sibuknya sama orang, sama berita, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Waduh, kapan kita sibuk sama diri kita? Begitu. Jadi kepada Habib Ahmad, fadhal mashkura, bisa dijelaskan sedikit Habib? Ya, tadi yang ditanyakan kan tentang bagaimana sikap kita. Mungkin ada seseorang yang salah menangkap atau memang itu terjadi, memang sengaja daripada pihak lelaki itu sendiri yang memberikan perhatian kepada wanita tersebut. Pada intinya satu, kita umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, kita punya patokan, punya batasan. Dalam berhubungan itu ada batasannya. Kemudian ada syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ada aturan-aturannya. Nah itu kalau kita mau selamat ya kita menerapkan itu semua. Tentunya batasan bagi seorang pria dan wanita yang ajnabi, yang bukan muhrim, itu saat dalam pekerjaan dan lain sebagainya, itu semuanya harus dijaga. Dan ditambahkan lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin yang sejati harusnya menjadi seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut menggunakan hatinya untuk bermaksiat, takut menggunakan matanya untuk bermaksiat, takut menggunakan tangannya untuk bermaksiat. Nah, kalau rasa takut itu ada pada manusia, maka yang namanya baper dan lain sebagainya tidak akan menimpa dirinya. Karena ketika dia sudah takut sama Allah, maka apa yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya yang sudah seharusnya kita terapkan ya ada etika, ada aturan yang telah ditetapkan oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bagaimana hubungan antara pria dengan wanita yang tentunya ajnabi ya, yang bukan mahram ya. Itu kalau kita terapkan ya kita aman. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita nggak terapkan, yang ada yang nanti justru malah muncul sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Nah, jadi penting itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menerapkan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun masalah poligami itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Itu membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Karena kalau hanya potongan-potongan saja nanti malah tidak jelas. Tapi intinya di situ ada aturan yang dijelaskan oleh Allah, bukan asal-asalan saja. Tapi ada aturan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kembali lagi Ibu Nuzla ya, agar berusaha kita di dalam teman-teman yang di bank khususnya ini ya. Jadi kadang-kadang laki sama perempuan, kan yang perempuan sudah punya suami, yang laki sudah punya istri. Nah, berusahalah untuk bagaimana berhubungan sebagaimana sudah ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita nggak usah bahas yang lain dengan mungkin yang ada heboh sekarang ini, nggak usah kita ke situ, tapi kita lebih mengarah ke diri kita, begitu di tempat kerja kita, agar pekerjaan kita juga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu insyaallah. Ada satu poin penting, mungkin terkadang kita mendapati berita-berita yang heboh seperti itu di luar ya. Jadi sebetulnya tadi kalau kita bicara untuk Bapak Siam tadi yang ada di Banda, kita harus lebih peka. Sebetulnya pelajaran paling penting yang bisa kita ambil daripada kejadian yang sedang terjadi di luar sana adalah kalau itu sebuah keburukan, harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak mencontohnya.
Seperti Imam Al-Ahnaf. Imam Al-Ahnaf itu ketika hidup di zamannya dikenal sebagai seseorang yang paling bijaksana. Ketika ditanya, beliau kok bisa jadi orang hebat seperti itu? Sangat-sangat bijaksana. Ditanya belajarnya di mana? Mimman ta'alam ta'al hikmah. Dari mana kau belajar ilmu kebijaksanaan ini? Maka beliau menjelaskan, saya belajar dengan diri saya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang itu belajar dengan dirinya sendiri? Maka beliau jelaskan, ya, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada saya, maka itu pembelajaran buat saya. Saya merasa perbuatan buruk itu kan tidak enak. Maka saya tidak akan melakukan hal yang sama ini untuk orang lain. Seandainya di luar sana ada kejadian, entah itu pelakor atau ada mungkin seseorang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bukannya kita bully, atau bukannya kita ghibahin, atau bukannya kita ikut menyebarkan, membuka aib orang lain, tapi jadikan itu pelajaran. Jadi kan itu sebuah pembelajaran yang kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau itu perbuatan buruk, jangan sampai saya terjerumus melakukan hal yang sama. Jadi menjadi pembelajaran daripada setiap kejadian-kejadian yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dengan berita-berita yang ada, yang tersampaikan kepada kita, nasihat daripada Habib Ahmad, kita ambil pelajaran agar jangan sampai kita melakukan hal tersebut, begitu ya. Jadi ini bahkan lebih daripada etika kepada Allah, dalam arti meluas ya pembahasannya sampai semacam ini. Dan insya Allah paling tidak teman-teman semua sudah memiliki gambaran bagaimana saya harus beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada ibadah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki hati yang mulia, yang isi daripada hati yang mulia tersebut adalah tawadhu, merendahkan diri, isinya syukur, isinya untuk dekat kepada Allah, tidak memiliki hal-hal yang bersifat penyakit hati, maka itu adalah bagian-bagian seseorang ketika dia beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dia beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil yang dia dapatkan jangankan kepada bos, kepada teman, sahabat, semua dia akan beretika, memiliki adab, dan dia pasti implementasikan kepada semua. Sebab apa? Sebab kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha luar biasa, yang maha hebat, dia sudah beretika, apalagi ke bawahnya kepada yang lain, sampai kepada orang tua, kepada sahabat, kepada teman-teman kita pasti beretika. Maka oleh sebab itu teladani Nabi Muhammad, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, ya, tidak ada seseorang yang paling indah akhlaknya kecuali Nabi Muhammad. Bahkan para ulama sebutkan bahwa andaikan kalau tidak karena Nabi Muhammad, maka tidak sempurna itu akhlak. Tidak akan sempurna itu akhlak dan adab. Tetapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka alhamdulillah di siang hari yang mubarakah ini, ya, itu mungkin kami cukupkan 2 pertanyaan itu, ya. Dan insyaallah kita akan sambung di lain kesempatan yang lebih baik daripada ini insyaallah. Yang penting sambungkan hati kita, sambungkan niat kita di dalam ta'lim kita, di dalam majelis kita, ya. Dan insyaallah kita sama-sama akan mendapatkan rahmat daripada Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman BMPD yang menyiapkan segala sesuatu peralatan dan sebagaimana ini sampai tersampaikan ke di rumah-rumah di teman-teman, bahkan di Banda, bahkan di mana, mudah-mudahan sejauh itu pun Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang besar kepada kita, menurunkan ampunan kepada kita, dan insyaallah perjumpaan ini perjumpaan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan perjumpaan yang membawa kita untuk lebih dekat dan lebih beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin di akhir kami minta, sebelum ditutup dengan doa, kami minta Al-Habib Ali, mungkin Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf, beliau adalah seorang yang munsyid, ya, artinya yang memiliki suara yang indah, ya. Mungkin beliau melantunkan 1 syair atau 2 syair salawat kepada Nabi Muhammad atau zikir, agar sama-sama kita resapi, lalu kita mengambil hikmah yang luar biasa, lalu insyaallah kita tutup dengan doa. Kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin, falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujtama'ana Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu
حسن الختام غايته حسن الختام واعتنا ما قد سعلنا واعتنا ما قد سعلنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار أنا وابلغ المختار أنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. Rabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah perjumpaan kita merupakan perjumpaan yang penuh rahmat, ampunan, Amin. dan diberikan etika, diberikan insyaallah kita menjadi orang-orang yang berakhlak, beradab baik kepada sesama, bahkan Amin. kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta Al-Habib Ahmad untuk menutup dengan doa singkat sebagai akhir daripada majlis ta'lim yang mubarakah ini. Dan insyaallah teman-teman ya, kami mohon doa kepada Al-Habib Ali dan Habib Ahmad. Beliau besok akan kembali ke daerah masing-masing. Habib Ahmad akan kembali ke Solo dan Habib Ali akan kembali ke Pekalongan. Kita doakan dan kita berharap teman-teman semua dukung terus dakwah di Maluku dengan banyaknya ulama, para habaib, para alim ulama, salafus saleh, orang-orang yang saleh ya, yang datang ke bumi Maluku, bumi raja-raja ini, insyaallah mudah-mudahan bisa menularkan kesalehan itu, keilmuan mereka kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Falyatafaddal Habib Ahmad. الفاتحة بنية القبور تمام كل سر مأمون صلاح الشهر ظاهرا باطنا دافئة لكل شر جانبة لكل خير أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وبقينا لكم في الدين وعلمنا لكم التعويل ورزقنا لكم سواء السبيل ويجعلنا لكم قراءة عند سيد المرسلين ويجعل في جميع أحد جمع المرحوم وتقبل بعد فرق المعصومة ويختم أمرنا بالحسنى وراض أن في خير لطف وعافية وأعلمنا وأصلحنا وأجدادنا نضيت قيمتنا في دينهم وأعمالنا في أعمالهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. واجعلنا من صامهم إيمانا واحتسابا حتى نحضر الغفران والعتق من النيران وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الفاتحة. bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah ya, tetap terus belajar ya. Kita berada di bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai ke Ramadan dan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan insyaallah menjadi hamba-hamba yang beruntung dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Al-Habib Rifki bin Nadrus Al-Hamid, Ketua Yayasan Rahmah Ambon. Saya ucapkan jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih untuk semua partisipan yang hadir, yang melihat, yang menatap kita semua. InsyaAllah bukan hanya ini tatapan, tetapi ini akan sampai kepada hati kita dan InsyaAllah akan kita lakukan ya dengan seluruh anggota badan kita dan InsyaAllah kita menjadi hamba-hamba yang mengikuti Nabi Muhammad di dalam akhlak dan adab, sehingga InsyaAllah meskipun kita tidak memiliki ilmu yang banyak atau ibadah yang banyak, kita memiliki adab dan akhlak yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami berterima kasih buat teman-teman BMPD semua. Harusnya memang besok ya, tetapi dimajukan hari ini untuk pertemuan kita karena ada tamu itu Habib Ahmad dan Habib Ali. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan yang lebih baik insyaallah ya. Dan sekali lagi insyaallah doakan ya para ulama kita, para guru-guru kita, para habaib kita, Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan sehat wal afiat insyaallah, dan insyaallah mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan agar nantinya insyaallah
beliau Habib Ahmad dan Habib Ali bisa kembali lagi di Maluku dan Kota Ambon di dalam safari dakwah berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.